Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengertikan. Ketika kami memberontak kepada Tuhan, kami digelisahkan. Ketika kami tidak mau berjuang untuk kekudusan hidup, Roh Kudus boleh membuat atau membangkitkan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus juga hari ini boleh menolong kami, agar kami duduk diam baik, dengar firman Tuhan, merenungkannya, lalu kemudian melakukannya. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biar setiap kami boleh melakukannya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema The Unbelieving Priest, ya, seorang iman yang tidak percaya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah kepoin anaknya, yaitu Yohanes. Nah, minggu depan kita kepoin juga tetangganya atau sepupunya, ya, Maria. 2 minggu ke depan kita juga bicarain tentang Yohanes kembali. Kita akan ngobrolin itu, kemudian kita dapat mengambil makna daripada setiap firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini. Ya, kita membuka firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 18. Ya, kita akan baca sama-sama Lukas 1 ayat 18 sampai yang ke-24. 1, 2, 3. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Amin. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap peristiwa demi peristiwa mengenai ketidakpercayaan manusia kepada Tuhan telah meruntuhkan diri manusia, dimulai dari malaikat yang dipercayakan menjadi pembantu Tuhan, namun pemberontakannya karena ketidakpercayaannya. Dengan tidak mempercayai Tuhan yang baik itu dan ingin menggantikan posisinya Tuhan, lalu kemudian dosa hadir. Dan dosa hadir di dalam diri manusia yang pertama, di peristiwa Taman Eden. Perintah Tuhan diragukan oleh Adam dan Hawa yang mengakibatkan mereka kemudian diusir dari Taman Eden. Padahal mereka sudah dipercayakan sekali lagi untuk berkuasa pada apa yang Tuhan sudah ciptakan, namun pemberontakan dan kehancuran berlaku pada manusia. Jadi ketidakpercayaan itu membangkitkan pemberontakan. Akibatnya sekarang kita menjadi seorang pemberontak terhadap otoritas.
Meskipun kita sadar bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya berada di bawah lapisan-lapisan otoritas, ya, tanpa kita sadari. Namun hari ini kemungkinan besar kita tidak peduli dengan beberapa orang dan aturan yang ada yang mereka keluarkan. Ingat ya, kita berada di dalam berbagai lapisan otoritas. Misalnya kita di rumah, siapa yang lebih berotoritas? Papa atau mama. Atau di pemerintahan, siapa yang lebih berotoritas, dan kita sadar itu. Nah, maka ada kata-kata pemimpin yang tidak dipercaya, hukum yang kita tidak sukai, pajak yang tidak ingin kita bayar, ya, di dalam pergumulan kita. Nah, pada hubungan keluarga, suami yang tidak dihormati oleh istrinya, anak yang tidak menghormati orang tuanya, dan sebaliknya. Kita akan punya kemudian segudang alasan dengan mengatakan, I don't agree, so I don't have to submit. Kalau aku nggak setuju, maka aku nggak mau menyembah. Aku kalau nggak setuju dengan pendapatnya, aku tidak mau taat. Ya, Amsal 10 ayat 8 mengatakan, orang yang demikian adalah that is stupid, katanya, orang bodoh, karena tidak ada otoritas di dalamnya. Sebab ketaatan kita sebenarnya bukan berdasarkan apa kata orang, melainkan apa kata Tuhan. Dan kita mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, yang sampaikan dengan otoritas daripada Tuhan adalah yang paling tinggi dan dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, paling tinggi adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai meragukannya, maka ada pemberontakan di dalamnya, ketidakpercayaannya. Dan pada hari ini kita belajar mengenai ketidakpercayaan seorang imam yang bernama Zakaria. Zakaria kalau di ayat yang kelima, ya, Zakaria di ayat yang kelima, Zakaria adalah seorang imam. Saya bacakan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi Zakaria biasa berhubungan dengan hal yang rohani. Ya, hal-hal yang rohani. Dia bicara tentang firman Tuhan, dan kemudian dia mendengar firman Tuhan, dia pokoknya biasa. Seorang imam ada di bait Allah. Kalau kita melihat 1 Tawarik 24, ya, para imam itu dibagi dalam beberapa rombongan untuk mengatur jadwal jalannya ibadah di dalam persembahan-persembahan di dalam bait Allah. Dan Zakaria termasuk dalam rombongan yang ke-8 dari rombongan Abia. Dengan kata lain, sekali lagi Imam Zakaria mendapatkan tempat yang terhormat dalam pendirian keagamaan di Yerusalem. Dan setiap tahun bertugas secara bergiliran selama 2 minggu di bait suci, dan di samping itu ada pelayanan-pelayanan di hari-hari besar, ya. Tugas imam adalah untuk memimpin persembahan dan sebagai seorang penghubung antara Allah dan manusia. Dengan demikian, mereka sudah sekali lagi terbiasa seharusnya dengan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Terbiasa. Ya, seperti kami sebagai hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan tidak terbiasa dengan firman Tuhan, maka bukan hamba Tuhan. Kalau terbiasa justru pada duit, ya, apa-apa dinilai duit, maka hamba duit, ya, hamba uang. Tapi kalau hamba Tuhan seharusnya terbiasa dengan Tuhan atau memiliki relasi dengan Tuhan. Maka para aktivis juga, para pelayan-pelayan Tuhan harus terbiasa dengan Tuhan. Apakah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengar suara dengan Tuhan, ya. Jadi bisa dikatakan seorang yang soleh, dan istrinya juga merupakan keturunan dari imamat Harun, dan mereka dikatakan berdua, ayat yang 6, keduanya adalah benar di mata Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wih, ya. Jadi mereka berdua adalah pasangan yang mantap lah, kita bisa katakan. Ini pasutri yang jadi teladan. Mereka imam, berhubungan erat dengan Tuhan, lalu mereka dikatakan dikonfirmasi benar di mata Allah. Dan hidup mereka menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini sungguh-sungguh menjadi hal yang baik. Dan pasutri ini hidupnya tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dia enggak pikir tentang harta, dia enggak pikir hal yang lain, dia menyenangkan hati Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dan tulus dalam menjalani keimaman mereka.
Ini poin hal yang pertama. Dan setiap kita berpikir bahwa kalau ada orang yang demikian, maka seharusnya hidupnya mulus-mulus aja. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya harusnya baik. Dan segala sesuatu yang diinginkan harusnya tergenapi di dalam hidupnya. Ya, mau minta apa saja pasti dikabulkan. Kita kadang-kadang kalau dalam pelayanan sudah mulai sungguh-sungguh, mulai kita memikirkan, aku minta ini Tuhan. Kalau kamu nggak kasih Tuhan, aku mulai mengancam untuk tidak pelayanan lagi. Seharusnya begitu katanya, ya. Meminta apa pasti Tuhan kabulkan. Apalagi dia orang yang bertugas sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Masakah hidupnya tidak komplit? Tidak komplit. Dan kita pikir bahwa kalau dekat dengan Tuhan itu segala sesuatu keinginan kita itu tercukupi. Ya. Sayangnya bukan itu saja. Sayangnya konsep kita mengenai tentang hal itu bisa salah. Jadi bukan kebetulan kemudian ada interupsi di dalamnya. Di ayat 6 ya dikatakan semuanya keduanya hidup benar. Segala sesuatunya menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dia lakukan dengan tidak bercacat. Ada interupsi. Ayat yang ke-7. Tetapi kalau sudah bilang tetapi itu kadang-kadang sudah kita mulai ragukan ya. Misalnya Pak Henry itu ganteng loh, luar biasa loh. Tetapi sudah, saya nggak mau dengar tetapinya. Biasanya sudah negatif, sesuatu yang kurang pastinya ya. Nah dikatakan sudah benar, hidup tak bercacat. Di ayat ke-7 ada interupsi. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Sebagai pasangan, satu hal yang diharapkan dan menggembirakan adalah memiliki keturunan. Dan bagi orang Yahudi, yang taat adalah sesuatu yang serius ini. Karena anak-anak dianggap sebagai tanda berkat Tuhan atas pernikahan mereka. Misalnya dalam Mazmur 128, ya, dikatakan, kalau saya baca 128-nya, ayat 1-nya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Dan beberapa banyak ayat yang menekankan hal ini. Kalau sudah begini, apa mau dikata? Tidak ada anak. Mau protes sama Tuhan sampai mulut kering, ya. Mau ngambek kemudian tidak mau jadi imam lagi. Pindah agama aja sekalian. Cari istri baru kah? Gak punya anak kamu, cari istri baru. Atau bilang sabar sampai kapan? Kalau sabar itu kemudian ada waktunya, ada time-nya, itu masih kita bisa tetap sabar. Ya. Misalnya kalau kita makan di resto begitu, dan misalnya kemudian pelayan bilang, Pak, sabar ya, 1 jam lagi akan keluar makanan. Kita masih bisa sabar. Kenapa? Karena ada time-nya, ada time limitnya. Ada 1 jam lagi, oke. Dari jam 9 sampai jam 10, oke. Jam 10 paling tidak itu udah dapat makanan. Kita tahu itu ada time-nya. Kita tahu ada kepastiannya, 1 jam lagi. Tapi kalau ini kemudian kalau sabar tahun depan kemudian gak dapat anak, bagaimana kita bisa dikatakan sabar? Kalau kita berkata sabar itu ada batasnya. Batas seperti apa? Nah ini tidak ada batasannya. Sabar, ini sudah begini. Sabar. Ya, suami istri sabar karena tidak mudah dalam perjalanan pernikahan juga. Sabar. Kita bukankah marah-marah? Kita marah-marah karena apa? Karena kita nggak sabar. Karena tidak ada time-nya, tidak ada waktunya. Itu yang membuat kita jadi marah-marah. Time-nya masalahnya bukan di tangan kita, melainkan di tangan Allah yang tahu ujung dan akhir dari cerita ini. Jadi bukan kita yang memegang kendali hidup kita, tapi Tuhan yang pegang kendali. Jadi Zakaria hanya berserah kepada Tuhan dan dia bersabar untuk hal itu. Meskipun sekali lagi dia adalah seorang yang benar.
seorang imam yang posisinya tidak diragukan kedekatannya dengan Allah, meskipun demikian, ia pun harus menjalani proses kesulitan ini. Dia harus menjalani proses demi proses. Ya. Ada kalimat yang berkata begini, seorang yang diberi banyak akan dituntut banyak. Seorang yang memiliki pengetahuan besar memiliki juga tanggung jawab untuk mengajar, dan biasanya Tuhan kemudian menggunakan kesulitan demi kesulitan kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab besar, seperti pemimpin rohani. Seorang pemimpin rohani harus tetap berdiri teguh meskipun ada banyak tantangan. Seorang pemimpin rohani harus teguh ketika menghadapi godaan-godaan. Dan kita tahu bahwa juga godaan itu pasti akan menerpa pemimpin rohani jauh lebih besar daripada orang-orang awam, ya, jemaat-jemaat Tuhan. Maka kenapa hal itu terjadi? Karena kalau pemimpin itu jatuh, maka semuanya akan runtuh. Ya. Kalau hari ini saya jatuh, maka Bapak Ibu bukankah kecewa? Kecewa ya? Sudah, pindah aja, ngapain juga. Maka ada satu cerita yang di dalam kisah nyata, itu ada satu film The Silence, itu di Jepang. Di Jepang kekristenan dihambat benar-benar, dan dia bunuh orang-orang Kristen. Nah, ketika dibunuh, tapi kok nggak pernah habis-habis nih orang Kristen. Dan kemudian bagaimana caranya? Dia harus bunuh pemimpin-pemimpinnya. Dia harus aniaya pemimpin-pemimpinnya. Kalau soal bunuh gampang, selesai. Dan seorang pemimpin juga nggak apa-apa kalau mati. Tapi kalau pemimpin itu kemudian harus menyaksikan orang yang untuk menyangkal Tuhan, menginjak Alkitab, lalu jemaat satu-satu dibunuh, istrinya dibunuh, itu tidak gampang. Ya, jadi caranya adalah, strateginya adalah misalnya memo dipenggal di depan mataku supaya aku menyangkal Tuhan Yesus. Kalau aku mati, itu is okay, gak ada masalah. Tapi kalau jemaat-jemaat orang yang kukasihi itu mati di depanku, itu kesulitan terbesar seorang pemimpin. Ya, jadi waktu itu di Jepang akhirnya pemimpin itu dikatakan menyangkal. Menyangkal itu perdebatan sekali film itu ya. Jadi apakah kemudian kita boleh menyangkal Tuhan meskipun hati kita tetap percaya pada Kristus? Wah, itu bisa diskusi lagi ya. Jadi berdoalah untuk pemimpin rohani, saudara. Karena disitulah juga kesejahteraanmu dan juga kekuatan kita untuk bersama-sama melewati perjuangan hidup. Berdoalah bagi kami, para hamba-hamba Tuhan. Karena kami juga harus menghadapi yang namanya tantangan, godaan. Godaan kami juga mirip, tapi jauh lebih besar. Karena ketika kami jatuh, maka roboh semua bangunan. Puji Tuhan kalau ada orang-orang yang berkata, aku percaya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau makanya figur pemimpin itu gak bisa dijadikan patokan dalam hal pokoknya engkau segala-galanya. Jangan jadikan saya dewa. Ya, dewa 19 boleh lah ya. Tapi kalau dewa yang kemudian mengidam-idamkan, gereja-gereja kalau sudah mengidam-idamkan seorang pemimpin, yang bahaya. Hati-hati. Maka kita harus mengarahkan jemaat dan setiap kita kepada Kristus yang adalah sempurna. Amin. Doa buat kami. Nah, kami sadar bahwa kami juga kemudian dapat melakukan kesalahan. Di dalam hari-hari kami juga nggak sempurna. Namun kami bersyukur kepada Tuhan, pelayanan Injil yang dipercayakan bukan karena kekuatan saya semata, melainkan kekuatan Allah semata yang memelihara hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, Zakaria, dia adalah seorang yang spesial. Dia dikatakan dia orang benar. Dia adalah seorang imam. Dan istrinya juga seorang yang baik. Namun ada satu hal yang bisa menggoda dia untuk protes sama Tuhan. Dan bisa membuat dia juga malu sebagai imam. Imam tidak mempunyai anak. Wow, itu sama saja belum terbukti rohaninya. Belum terbukti relasinya dengan Tuhan. Seakan-akan kalau ada gosip, mungkin kita bisa baca ya, komentar netizen. Masa imam begitu? Masa imam belum mendapatkan anak? Itu pasti nggak diberkati tuh, ya. Bersyukur Alkitab menulis lebih dahulu pada ayat yang ke-5, ke-6, ya, ke-5 dan 6.
Sebab sebelum kita seuzon sama dia, si Zakaria, Alkitab mengkonfirmasi dia kalaupun tidak punya anak, bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, bukan karena hal-hal yang kemudian membuat dia terhalang. Tapi bukan itu, tapi ada rencana Tuhan yang akan digenapi oleh Zakaria dan istrinya. Maka dikatakan ayat 6, dia hidup benar. Hidup benar bukan berarti semuanya yang kamu mau, kamu harus miliki. Hidup saleh bukan berarti kemudian apa yang kita inginkan harus terpenuhi seluruhnya. Tidak, tapi terkonfirmasi dia benar. Dikatakan pada suatu kali waktu giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria, ayat 11 ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukup. Mereka melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi Zakaria mendoakan pergumulannya tentang seorang anak, dan saya tidak tahu apakah dia mendoakannya sampai tua, ya. Rasa-rasanya agak-agak enggak juga dia doakan sampai tua, ya. Mungkin sudah lama dia bergumul dari muda bertahun-tahun, dia panjatkan doa, mungkin, ya. Dan menariknya adalah malaikat meyakinkan bahwa doamu telah didengar dan dikabulkan. Saudara, kalau sedang kita menggumulkan sesuatu keinginan kita, seorang anak atau pekerjaan atau apapun itu, sedang doakan yang saudara sedang doakan, jika memang itu hal yang baik, masakah Tuhan yang baik itu tidak memberi? Kita bertanya begitu ya. Maka kalau Tuhan kita meminta sesuatu yang Tuhan aku minta sembuh, kalau sembuh aku mau pelayanan, masakah Tuhan tidak memberikan kesembuhan bagi kita? Ya, dan kita protes sama Tuhan. Tuhan, kalau aku punya duit, aku seharusnya bisa mendukung para hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan. Kita bisa protes begitu. Tapi kok kenapa miskin-miskin terus? Di dalam KTB kita bahas tentang hal itu, keluarga Allah, bahwa keyakinan kita kepada Tuhan bukan berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan keinginan Allah untuk menggenapi rencana-rencananya dalam hidup kita. Ada jaminan. Pertanyaannya adalah, saudara sudah berhenti mendoakan hal-hal yang saudara gumulkan? Sudah lelah? Sudah capek? Sudah mulai protes sama Tuhan? Kenapa tidak ada tanda-tandanya? Kenapa tidak ada Tuhan berikan kepada saya sesuai dengan keinginanku? Bukankah ini hal yang baik? Sudah berhentikah? Sudah berhenti? Atau ya cuek aja lah, pasrah, bodoh amat lah, mau dapat nggak dapat, ya terserah. Malaikat itu berkata, doamu telah dikabulkan. Harus responnya, apa? Doaku telah dikabulkan. Nah, seharusnya ketika kita bergumul lalu doanya sudah dikabulkan, loncat dong. Puji Tuhan. Surprise. Doamu telah diterima dan dikabulkan. Bukankah gitu responnya? Tidak demikian yang terjadi. Malaikat sudah menjelaskan dari ayat 13 sampai 17, begini loh dan begitu loh tentang Yohanes ini soal anak ini. Namun responnya di 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? How can I be sure this will happen? Bagaimana saya dapat yakin bahwa hal itu akan terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lah, sudah doa tapi sekarang gak yakin. Doa sudah dikabulkan justru gak yakin. Sekarang sudah dijawab malah ragu-ragu. Jadi doanya ini yakin atau tidak sih? Kadang-kadang kita begitu ya. Yakin ya terima, puji Tuhan. Gak terima ya udahlah gitu. Kayak gak yakin gitu. Sebab itu menurut saya doanya saking lamanya dia mungkin tidak lagi mendoakannya. Seorang imam tidak percaya akan jawaban doanya sendiri, itu adalah mustahil. Itu sesuatu yang aneh. Seorang imam yang benar, lalu kemudian ketika dia mendoakan sesuatu, lalu kemudian tidak yakin, sudah diterima, itu sesuatu yang ironis. Ya.
Saya sebagai hamba Tuhan kalau mendoakan sesuatu, terus kemudian itu terjadi, lalu saya nggak yakin, kok jadi aneh gitu ya. Dan dia minta tanda kalau itu benar. Mengapa dia tidak percaya? Mengapa dia tidak percaya? Karena dia melihat sekarang masalahnya lebih daripada melihat Tuhan. Dia melihat masalahnya bukan masalah lagi, ya. Dia melihat Tuhan lagi, tapi dia melihat masalahnya. Kalau seorang sudah melihat masalah lebih besar daripada Tuhan, maka kuasa Tuhan pun dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Kalau aku berhadapan dengan masalah ini, masalahnya besar loh. Aku tidak dapat melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalahku. Maka menjadi tawar hati. Seakan-akan kita menganggap bahwa Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalahku. Terlalu besar. Kalau kita sudah melihat masalah lebih besar dari Tuhan, tawarlah hati kita dan hilanglah kekuatan kita untuk menyingkirkan masalah dari hadapan kita. Zakaria kemudian melihat, I'm an old man now. Sekarang saya sudah tua dan istriku juga sudah tua. Berhenti haid, lihat diri. Aduh, gak mampu, sudah tua, mana bisa. Ya. Sudah bertahun-tahun loh mengenai hal ini. Dan mengenai hal ini, rasa-rasa sudah tidak hasrat lagi untuk punya anak. Beda halnya dengan kalau Maria. Maria masih muda, cuma pergumulannya beda. Dia belum ada suami, masih muda ya wajar lah. Tapi aku sudah tua. Kadang-kadang kita membandingkan ya dengan orang lain. Aku nggak bisa. Standarnya siapa? Orang lain, bukan Tuhan yang memandang kita. Aku tuh nggak pinter. Standarnya siapa? Orang lain. Sehingga akhirnya kita nggak maju. Kita membanding-bandingkan sehingga akhirnya kita tidak mau melangkah di dalam sebuah kehidupan yang Tuhan persiapkan agar kita melangkah untuk menggenapi rencananya. Kita sering juga bersalah dalam kesalahan yang sama. Kita melihat keadaan kita, kesulitan kita, dan sering memposisikan seorang yang kagak bisa. Kagak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Kalaupun memang Tuhan berkata tidak pada doa kita, atau orang yang kita kasihi meninggalkan kita, kehilangan pekerjaan, belum mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri, ya, yang rekan-rekan gumulkan Mas Bezi dengan Beni, ya, masihkah kemudian kita mempercayai Tuhan? Masihkah kita mempercayai Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Sabar. 19, jawab malaikat itu, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Lalu aku menggenapinya. Kau nggak lihat ya Tuhan, sudah tua loh. Ya. Namun karena Zakaria meminta tanda dengan mengatakan bagaimana saya dapat yakin dengan hal itu. Dan sekarang seorang imam diberikan tanda agar seorang imam ini melihat tanda bahwa perkataan ini adalah benar di mata Tuhan. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari, itu sekitar 9 bulan, itu menyiksa sekali ya. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata pada kebenaran pada waktunya. Ada penafsir yang menuliskan Zakaria itu bukan hanya sekedar bisu ya, atau tuli, bisa tuli dan bisa bisu ya. Karena kata Yunaninya adalah korpos. Korpos itu dapat diterjemahkan bisa tuli atau bisu tuli, bisa juga begitu ya. Nah, mari kita melihat dari teks ini, karena ini akan menjadi menarik dalam aplikasi yang dapat kita ambil. Mengapa Tuhan menghukum seorang imam seperti demikian? Bukankah harusnya santai aja, selesailah? Enggak, dia harus diberikan hukuman itu. Mari kita melihat pekerjaan Tuhan atasnya. Ayat ke-22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Jadi tidak bisa berkata-kata. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Jadi udah ngomong, tapi dia tidak mendengar. Nah, ini ada satu tafsiran mengatakan bahwa ia bukan hanya tidak bisa berkata-kata, tapi dia juga tuli. Memang kadang-kadang ada hubungannya bisu dan tuli. Tapi kalau itu dilahirkan dari kecil, tuli, maka kemungkinan besar akan bisu.
Ya, tapi kalau ini bisu saja, kalau udah besar mungkin saja bisa dengar. Tapi dengan ayat ini mengkonfirmasi atau memberikan gambaran bagi kita bahwa dia juga tuli dan bisu. Markus 9 ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, itu juga menggunakan korpos. Namun biasanya seorang yang tuli juga kemungkinan tadi bisu. Nah, jadi kata korpos itu diterjemahkan bisa bergantian dan bisa kedua-duanya. Nah, Tuhan memberikan suatu tanda bahwa Zakaria akan tuli dan bisu. Dan hukuman ini akan sangat mengganggu Zakaria. Karena kalau orang dewasa tiba-tiba tidak bisa berkata-kata, itu mengganggu banget. Kalau seorang dewasa yang sudah dewasa kemudian tidak bisa mendengar, itu mengganggu. Yang tadinya melihat yang bisa berkata-kata banyak, seorang pengkhotbah kalau kehilangan pita suaranya itu sangat stres sekali. Kalau seorang yang biasa mendengar atau dia bergantung kepada pendengarannya, misalnya dia adalah seorang komposer, ya, seorang pemusik, lalu kehilangan daripada pendengarannya, itu sangat membuat stres sekali. Dan itu adalah hukuman yang sangat-sangat tinggi bagi mereka. Ya. Maka ketika kita melihat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita karena ketidakpercayaan kita, bukan? Bukankah dalam kehidupan kita juga seringkali tidak percaya pada Tuhan? Firman Tuhan disampaikan, tidak percaya. Dan kemudian kita mengabaikan itu. Kita bersyukur juga Tuhan tidak menghukum dia, bukannya bisu tuli, tapi tidak juga menghukum buta, karena dia tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita bersyukur, kita tidak tuli, bisu, atau buta sekalipun. Karena kita seringkali meragukan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Dan kita pakai segala pengertian kita, pengalaman kita untuk menjalani hidup ini. Bersyukur untuk belas kasihan Tuhan, bukan? Zakaria ketika tidak percaya, dia kehilangan nikmat untuk mendengar. Waktu dia keluar, dia tidak mendengar pujian yang dinaikkan jemaat. Karena banyak jemaat menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia tidak mendengar. Dan dia kehilangan nikmat hal itu. Waktu dia keluar, dia tidak dapat menyampaikan pesan Tuhan yang seharusnya sebagai tugas imam, menyampaikan juga pesan Tuhan. Dia kehilangan berkat itu. Berkat mendengar firman Tuhan, berkat mendengar pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, berkat untuk berbicara firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur karena masih dapat berkata-kata di dalam iman yang saya juga turun naik. Yang kadang-kadang saya juga bisa salah. Kadang-kadang saya juga meragukan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Berkata-kata firman Tuhan untuk jemaat. Tuhan bukan saja berkata-kata sampah, ya, tapi berkata-kata firman Tuhan. Kita senang mendengar pujian. Kita senang mendengarkan harusnya firman Tuhan. Saudara terkasih, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara gumulkan hari ini? Berapa lama sudah mendoakan pergumulan kita hari ini? Percayakah kita? Apakah Tuhan yang baik akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita? Tidak selalu. Apakah Ia kemudian menunda-nunda segala sesuatunya demi kebaikan kita? Tidak. Saya percaya Tuhan itu baik dan akan memberikan segala sesuatunya dengan tak menunda-nunda. Dia pasti memberikannya. Ada sesuatu yang pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan dia bukan Tuhan yang kemudian kerepotan, lalu kemudian tertukar. Ini jatahnya Pak Asyang, ternyata jatuh kepada Pak Wawi misalnya. Dia bukan Tuhan yang begitu. Dia pasti tepat untuk menolong Pak Asyang, dan dia juga tepat menolong Pak Wawi. Dia tidak tertukar-tukar karena banyaknya manusia. Dia Tuhan yang teliti tentang hal itu. Maka percayalah bahwa berkat Tuhan pasti hadir dalam kehidupan kita masing-masing, meskipun di dalam kesulitan. Dan itu pasti ada misinya. Jadi kalau hari ini kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, mulailah berpikir, apa yang saya mau lakukan bagi misi Tuhan. Yohanes diberikan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seorang anak diberikan kepada kita untuk apa? Untuk investasi masa depan, untuk investasi kalau masa tua kemudian ada yang pelihara kita. Amin. Semakin kecil saja. Tujuan anak adalah bagaimana kemudian Tuhan dipermuliakan. Bukan kemudian investasi. Aku didik kamu, aku bayarin sekolah mahal agar apa? Aku dipelihara olehmu. No, tidak. Pemeliharaan Tuhan atas kita adalah
keseluruhan hidup kita. Kita hanya percaya pada Tuhan, bergantung, bukan kepada anak. Tugas kita, panggilan kita, misi kita untuk anak adalah memelihara dia, untuk takut akan Tuhan. Bukan kemudian gaining, mendapatkan keuntungan dari seorang anak. Tidak. Seorang anak diberikan kepada kita untuk menjalankan misi Tuhan. Kalau kita dikasih suatu benda, untuk apa benda itu? Handphone. Aku mau baca firman Tuhan, tapi kemudian handphone jadi berubah, justru menjauhi kita daripada Tuhan. Kalau kita bergumul soal benda, kendaraan atau apa yang kita mau capai daripada kendaraan itu kita memilikinya? Untuk memuaskankah? Pride kita kah? Sombongan kita kah? Kalau kita punya seorang pacar begitu ya, kemudian gumulin, Tuhan aku mau dapat pacar, untuk apa? Ya supaya gak dianggap jomblo terus. Terlalu naif kita kalau begitu berpikirannya. Harus kita pikirkan sesuatu misi yang daripada Tuhan berikan. Kalau kita hari ini ada dalam keluarga yang mungkin tidak baik, untuk apa kita ada berada dalam keluarga yang tidak baik itu? Untuk apa? Kalau kita berada dalam gereja ini, untuk apa? Apakah cuma hanya memenuhi bangku kosong? Saya kira tidak begitu. Pasti ada misi Tuhan, pasti ada panggilan Tuhan buat setiap kita. Untuk apa? Kisah Zakaria juga mengajarkan kita, berdoalah dalam segala pergumulan. Doakan, jika kita ada kekurangan di sana sini, teruslah berdoa, karena Tuhan yang baik tidak akan menunda-nunda untuk segera memberi kepada anaknya. Amin. Kalau engkau hari ini, Bapak, Ibu, saya bergumul di hadapan Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang berikutnya adalah bersabarlah menunggu waktunya Tuhan. Dan sambil menunggu, tetaplah menjaga kehidupan kerohanian yang baik. Ya, bersabarlah. Jangan kemudian, ya sabar, ya sudahlah, lakukan sesuai dengan apa rencana kita. Bukan. Yang berikutnya, ketiga, dengar firman Tuhan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan yang memiliki otoritas akan memberikan segala sesuatunya. Jangan menjadi pemberontak. Dengarkanlah firman Tuhan dan percayalah dengan segenap hatimu. Jangan tuli dan tidak menghiraukan firman Tuhan yang saat ini kita mungkin diperdengarkan. Kita bisa dengar di YouTube, kita bisa dengar di mimbar, kita bisa dengar orang tua kita berbicara apa, ya. Kita bisa dengar dari hamba-hamba Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan juga berkata, saya mau katakan, hai hamba-hamba Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Hai istri-istri, dengarkan firman Tuhan. Hai suami-suami, dengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, dengar firman Tuhan. Sebelum nikmat mendengar itu dicabut atas diri kita. Sebab itu, percayalah dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan cepat-cepat menggunakan cara instan untuk mendapatkan sesuatu. Sabar, tetap di dalam Tuhan, lakukan hal yang benar. Teruslah kemudian berbicara kebenaran firman Tuhan dan jangan berhenti untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Meskipun mungkin kita belum menerima apa yang kita inginkan. Sampaikan firman Tuhan dan jadilah berkat bagi orang-orang sekitarmu. Jangan lagi saudara tidak percaya dan selalu melihat buktinya mana. Tuhan sudah membuktikan bagi setiap kita di dalam kelahirannya. Nanti kita akan menjelang juga kematiannya. Lalu kemudian dia juga membuktikan bahwa dialah Tuhan yang penuh dengan kasih memelihara hidup kita. Amin. Kita kira berdoa dan kiranya Tuhan juga menolong kita di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Allah melihat kedalaman hati setiap anak-anak Tuhan. Apakah hari ini mereka berhenti berdoa, menaikkan permohonannya kepada Tuhan? Ketika mereka berhenti, apakah mereka tetap juga menjalankan kekudusan hidup mereka? Apakah mereka tetap boleh percaya pada Tuhan dengan segenap hatinya? Tuhan tolong ya Bapa, biarlah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan hari ini dengar firman Tuhan, percaya pada Tuhan, bersabar Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Tolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin.